warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Isla Anira dengan NIM A1C220035 akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, jelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Jelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Ketiga, jelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Keempat, apa pendapat saya dengan penggunaan bahasa Indonesia di sosmed? Yang pertama, fungsi bahasa yaitu fungsi komunikasi. Dalam bahasa berlaku bagi semua apapun dan manapun. Berbagai literatur bahasa, fungsi-fungsi bahasa adalah: yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa; kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa; ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa; keempat, kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Menurut Halliday 1992 mengemukakan fungsi bahasa. 1. Fungsi instrumental, yaitu bahasa digunakan memperoleh sesuatu. Kedua, fungsi regulatoris, yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Ketiga, fungsi instruksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, fungsi personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Keempat, fungsi heuristik, yaitu bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. Yang kedua, saya akan menjelaskan soal jelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa yang dianggap memiliki gengsi dan wibawa yang tinggi beragam bahasa orang yang berpendidikan, karena ragam orang yang pendidikan kaidah-kaidahnya paling lengkap diuraikan jika dibandingkan dengan ragam yang lain. Oleh karena itu, sehingga ragam tersebut menjadi tolak ukur bagi pemakaian bahasa yang benar atau bahasa yang baku. Dan bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dengan ragam tidak baku. Ketiga, jelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, pemakaian awalan me dan ber atau bila ada secara eksplisit dan konsisten. Contohnya, bahasa Indonesia baku, misalnya Ahmad melempar mangga yang ada di depan rumahnya. Melempar di situ sebagai bahasa baku. Sedangkan bahasa yang tidak baku adalah Ahmad lempar mangga yang ada di depan rumahnya. Baku dan tidak baku. Tidak baku lempar, baku melempar. Yang kedua, pemakaian pola frasa verbal aspek plus agen plus verba atau bila ada secara konsisten atau penggunaan urutan kata yang tepat. Contohnya, bahasa Indonesia baku, maksud Anda sudah saya pahami, baku. Bahasa Indonesia tidak baku, contohnya, maksud Anda saya sudah pahami. Jadi perbedaan dari maksud Anda sudah saya pahami dengan maksud Anda saya sudah pahami itu terdapat di tata letaknya. Jadi bahasa baku itu berdasarkan frasa verbal aspek plus agen plus verba bila ada. Ketiga, pemakaian konstruksi, sintesis atau lawan analitis. Yang pertama, bahasa Indonesia baku. Contohnya, istrinya sedang mengikuti program PJJ di PJJ-SI PGSD. Dan yang tidak bakunya adalah dia punya istri sedang mengikuti program PJJ-SI PGSD. Nah, perbedaan dari baku dan tidak baku ini adalah konstruksi sintesisnya yang berbeda. Pemakaian partikel kah, lah, pun secara konsisten. Contohnya bahasa Indonesia baku. Bagaimanakah memakai alat itu? Tanda tanya. Sedangkan yang tidak bakunya, bagaimana cara pakai alat itu? Ada perbedaan kah, lah, dan pun di situ. Yang di baku, bagaimanakah? Sedangkan di bahasa tidak baku, bagaimana? Jadi, kah, lah, pun itu termasuk ciri-ciri bahasa baku. Keempat, pemakaian bentuk ulang yang tepat menurunkan fungsi dan tempatnya. Contoh, bahasa Indonesia baku, semua siswa diharapkan masuk kelas, atau siswa-siswa
diharapkan masuk ke kelas. Versi yang tidak bakunya, semua siswa-siswa diharapkan masuk ke kelas. Perbedaan di sini adalah pembentukan kata ulang, semua siswa diharapkan masuk kelas. Dan yang kedua, semua siswa-siswa. Semua siswa-siswa itu menunjukkan pemrosesan kata sehingga tidak baku. Saya akan menjawab pertanyaan keempat. Apa pendapat saya atau tanggapan saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di sosial media? Sejalan dengan perkembangan teknologi sosial media, maka akan berpengaruh dengan buruknya penggunaan bahasa Indonesia. Karena apa? Banyak orang menggunakan bahasa gaul maupun bahasa alay. Nah, itu akan mempengaruhi tentang hakikat bahasa Indonesia, atau banyak orang akan melupakan apa sebenarnya bahasa Indonesia itu, hakikat bahasa Indonesia itu apa, dan konsep dasar bahasa Indonesia itu banyak terlupakan sejalan dengan perkembangan teknologi. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita sebagai generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia, sebaiknya kita banyak menggunakan konsep bahasa Indonesia sejalan dengan bahasa gaul maupun bahasa apapun, dan kita boleh menggunakan bahasa sosial media dengan bijak, dan tidak lupa dengan konsep dasar bahasa Indonesia itu tersendiri. Itu menurut saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.